Aksi teror KKB Papua masih terjadi. TNI kirim pasukan kalajengking hitam. Teror demi teror terus dilakukan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Tak tinggal diam dengan aksi teror yang dilakukan KKB Papua, TNI Polri terus memperkuat pasukannya. Kali ini TNI mengirimkan lagi pasukannya untuk menjaga wilayah Papua, terutama di perbatasan negara. TNI akan segera mengirimkan pasukan berlambang kalajengking hitam Yonif 126 Kalacakti sebagai Satgas Pamtas RI PNG. Melansir dari laman Kodam 1 bukitbarisan.mil.id, Kasdam 1 BB Brigjen TNI Purwito Hadi Wardono baru saja melaksanakan pemeriksaan kesiapan operasi Satgas Pamtas RI PNG Yonif 126 KCTA 2021 di Mako Yonif 126 KC Batubara. Gelar pasukan ini dilaksanakan bertujuan untuk mengecek kesiapan Satgas baik personel maupun material dan peralatan yang akan digunakan saat melaksanakan pengamanan perbatasan, ucap Kasdam. Seperti dilansir dari surya.co.id berjudul Teror KKB Papua masih gencar, TNI kirim pasukan berlambang kalajengking hitam jaga perbatasan RI PNG. Kasdam memberikan penegakan kepada Satgas Yonif 126 KC yang meliputi kemampuan taktik dan teknik bertempur, kemampuan binter, kemampuan intelijen dan hukum sesuai standar operation prosedur. Tugas pokok TNI menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah yang diwujudkan dengan pengamanan wilayah batas negara, tambahnya. Lebih lanjut, Kasdam 1 BB menyampaikan bahwa tugas adalah kehormatan, untuk itu hindari sekecil apapun pelanggaran dan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam setiap melaksanakan tugas. Kegiatan dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, turut hadir dalam acara Danrem 022 PT beserta para asisten dan kabalak serta dan tim 0208 AS. Melansir dari Wikipedia, Batalion Infanteri 126 Kalacakti atau Yonif 126 KC merupakan batalion infanteri di bawah Komando Korem 022 Pantai Timur, Kodam 1 Bukit Barisan. Embrio batalion merupakan Yonif 124 Solu Bolon sesuai skep Pangdam 1 BB tanggal 30 April 1962, merupakan penyempurnaan batalion D yang berkedudukan di Marendal dan dipindahkan ke Sibolga. Saat ini Mako Yonif 126 Kalacakti bermarkas di Desa Perjuangan, Kecamatan Saibalai, Kabupaten Batubara. Yonif 126 KC yang berkedudukan di Bunut, kisaran dengan 750 personil dengan 3 daerah teritorial yaitu Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Labuhan Batu memiliki 6 dislokasi, yaitu Mayon di Bunut, Kompi Markas di Sibogat, Kompi Senapan di Tanjung Kasau, Kompi Senapan B di Damuli, Kompi Senapan C di Rantau Prapat, dan Kompi Bantuan di Pulau Raja. Memiliki lambang dengan seekor kalajengking warna hitam dengan tulisan Kalacakti. Mengelilinginya melambangkan kesatuan yang kokoh. Tangkas dilengkapi dengan senjata api bermakna siap melaksanakan tugas. Dan tulisan Kalacakti melambangkan sifat seperti kala dengan ekto, ciri sederhana, mempunyai keyakinan yang teguh, kokoh dan percaya kepada diri sendiri, memiliki daya tahan yang tinggi dan kemampuan untuk menghancurkan lawan dengan senjata ampuh. Memiliki moto berani dan percaya diri, kini telah menjadi satuan organik atau tempur dan teritorial. Kedudukannya sebagai Satuan Tempur Yonif 126 KC sejak tahun 1965 telah dilibatkan dalam operasi tempur G30S penumpasan PGRS Paraku di Kalimantan Barat tahun 1973-1974 dengan pimpinan Mayor Infanteri F. Panggabean. Operasi Seroja di Timur Timur pada tahun 1977 dengan pimpinan Mayor Infanteri Sopian Toyib dan sejumlah operasi lainnya yang diperkirakan jumlahnya 19 kali turut serta bergabung dengan satuan lainnya untuk pengamanan teritorial Indonesia.
Pada tahun 2021 melaksanakan operasi Cendrawasih RIPNG dipimpin oleh Mayor Infantri Joni S. Kemudian operasi teritorial dari sejak tahun 1981 yaitu kegiatan AMD Manunggal 3 di Kabupaten Asahan dan Labuan Batu hingga tahun 2004. TMMD di Sai Kepayang, Tanjung Malay guna meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir dengan membuat jalan baru dipimpin oleh Kapten Infantri Heru Setiamojo SE. Kemudian Bakti TNI Gelombang dan Badai Tsunami di NAD dipimpin oleh Kapten Infantri Yudi Dilianto dan Ops di daerah rawan Aceh diperkirakan telah mencapai 18 kali. KKB Papua menyerang 2 hari berturut-turut, sementara itu aksi teror KKB Papua semakin gencar terjadi. KKB Papua melakukan penyerangan 2 hari berturut-turut, yakni Selasa 28 September 2021 dan Rabu 29 September 2021. 2 personil Polri terluka dalam serangan membabi buta kelompok kriminal bersenjata atau KKB tersebut. Namun aparat TNI Polri tak tinggal diam dan melakukan serangan balik hingga 1 anggota KKB Papua tewas. Kronologinya berawal saat KKB Papua menyerang pos keamanan distrik Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Selasa 28 September 2021. Ibtu Budi Basra dan Baratu Yekob Tumboy terluka dalam penyerangan tersebut. Ibtu Budi terluka di bagian dada, sementara Baratu Yekob terserempet peluru di pelipis kanan. Kedua korban kini telah dievakuasi dan mendapat perawatan di RS Bengkera Jayapura. Lalu pada Rabu pagi 29 September 2021, KKB Papua kembali berusaha menyerang pos keamanan di Kiwirok. Di Reskrimum Polda Papua, Kombes Faisal Ramadhani menyebut untuk kali ini tidak ada korban dari aparat keamanan. Ia pun mengeklaim aparat keamanan melumpuhkan 1 anggota KKB Papua yang ikut dalam penyerangan itu. Situasi keamanan di distrik Kiwirok mulai terganggu sejak 13 Oktober 2021. Saat itu KKB Papua Ngelumkupel pimpinan Lamek Taplo terlibat kontak senjata dengan aparat keamanan. Dari kejadian tersebut, seorang anggota TNI mengalami luka tembak di bagian tangan, sedangkan Komandan Operasi KKB Papua Ngelumkupel Eli M. Bidana tewas dan 2 anggota KKB Papua lainnya terluka. Namun setelah kontak senjata tersebut, KKB justru turun ke pusat kota Kiwirok dan melakukan pembakaran sejumlah fasilitas umum seperti puskesmas, sekolah hingga kantor Bank Papua. Dalam aksi tersebut, seorang nakes Gabriela Mailani tewas dan 4 nakes lainnya terluka. Saat ini 35 personil Satgas Nemangkawi telah masuk ke Kiwirok setelah berjalan kaki selama 30 jam dari distrik Oksibil.